Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kamila dengan NIM 210500081. Pada hari ini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Performance Engine T56-A-15 LFE pesawat Lockheed C-130 Hercules pada kondisi terbang jelajah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah propulsi pesawat terbang. Untuk table of contents pada PPT pada hari ini adalah yang satu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan ketiga penutup. Pendahuluan untuk reviewer sendiri ada saya Amalia Kamila dengan NIM 210500081 dan waktu review jurnal ini adalah 18 Januari 2024 dengan judul Analisis Performance Engine T56-A-15 LFE pesawat Lockheed C-130 Hercules pada kondisi terbang jelajah. Untuk tahun publikasi jurnal yaitu 2018 dan penulisnya adalah Bagus Punto Hadi, Sarjana Teknik. Selanjutnya ada pembahasan mulai dari tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya terdapat 3 buah, yaitu untuk mengetahui hasil analisis performa engine T56-A-15 LFE ketika kondisi ground test dengan data yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil analisis performa engine T56-A-15 LFE ketika kondisi terbang jelajah dengan referensi dari hasil analisis performa engine T56-A-15 LFE ketika kondisi ground test. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui perubahan performa engine T56-A-15 LFE yang terjadi dari kondisi ground test ke terbang jelajah. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya ada 2, yaitu metode literatur atau metode yang didapatkan dengan pengumpulan dari hasil analisis dari artikel, jurnal, buku maupun tulisan lainnya. Yang kedua, metode wawancara atau metode yang didapatkan dari proses komunikasi wawancara antara peneliti dengan narasumber. Langkah penelitiannya yaitu memulai dengan menentukan rumusan masalah yang akan dibahas atau diteliti, dilanjutkan dengan melakukan observasi dari rumusan masalah yang telah ditentukan untuk kemudian didapatkan informasi berupa data atau hasil uji. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek penelitian, maka didapatkan data yang kemudian diolah untuk dilanjutkan agar mendapat pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah. Yang kelima adalah data yang telah diolah dan mendapatkan hasil, maka akan dianalisis serta dikaji dan diteliti agar mendapat pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Lalu yang kelima, kemudian dari seluruh hasil yang didapatkan akan dibuat kesimpulan dari seluruh langkah di atas. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitiannya adalah 1. Hasil analisis performance engine 756-A-15 LFE pada saat kondisi ground test, yaitu thrust spesifik bernilai 32,07 Newton per kilogram per second, thrust specific fuel consumption bernilai 620,75 mg per second per Newton, thermal efisiensi bernilai 0,004%, propulsive efisiensi bernilai 18,92%, dan overall efisiensi bernilai 0,001%. Yang kedua yaitu hasil analisis performa engine T56-A-15 LFE pada saat kondisi terbang jelajah, yaitu thrust spesifik bernilai 596,88 Newton per kilogram per second, thrust specific fuel consumption bernilai 34,30 mg per second per Newton. Untuk thermal efisiensi bernilai 0,52%, propulsive efisiensinya bernilai 13,41%, dan overall efisiensinya bernilai 0,07%.
Yang ketiga yaitu nilai trust spesifik mengalami kenaikan dari ketika kondisi ground test ke kondisi terbang jelajah, yaitu dari 32,07 Newton per kilogram per second menjadi 596,88 Newton kilogram per second. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai trust spesifik fuel consumption yang mengalami penurunan dari kondisi ground test ke kondisi terbang jelajah, yaitu dari 620,75 mg per second per Newton ke 34,30 mg per second per Newton. Lalu nilai overall efisiensinya akan mengalami kenaikan yaitu dari 0,001% ke 0,07% seiring dengan naiknya thermal efisiensi yaitu 0,004% ke 0,52%. Namun berbanding terbalik dengan propulsif efisiensi yaitu penurunan dari 18,92% ke 13,41%. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu bahasa dan cara untuk kelebihannya yaitu bahasa dan cara penyampaian dalam tulisan dapat mudah dimengerti oleh orang awam yang ingin membaca. Untuk 2, pengolahan data yang simpel dan tidak membingungkan. 3, yaitu data yang diberikan sesuai dengan hasil pengujian langsung sehingga dapat membantu menganalisis secara benar dan real. Untuk kekurangannya yaitu penulisan yang belum rapi dan tersusun benar. Yang kedua, data yang dipaparkan tidak begitu lengkap sehingga untuk orang awam akan merasa misinformation. Yang ketiga, data gambar yang dipaparkan tidak terlalu jelas. Yang terakhir adalah saran yang dipaparkan oleh penulis yaitu 1. Penggunaan metode dengan bersamaan parametric cycle analysis of real engines dan engine performance analysis membutuhkan data-data yang lengkap untuk mendukung dalam perhitungan analisis. Metode ini baik digunakan dalam ilmu penerbangan dikarenakan data yang detail di setiap station pada engine atau sistem propulsi. Untuk yang kedua, kelengkapan data mempengaruhi dalam perhitungan, oleh karenanya keakuratan hasil penelitian menjadi pertimbangan yang baik untuk metode parametric cycle analysis of real engines dan engine performance analysis. Yang ketiga, kurang lengkapnya data menjadi kendala bagi peneliti dalam menganalisis engine yang digunakan, oleh karenanya beberapa data menjadi data yang diasumsikan oleh penulis. Untuk penelitian berikutnya bisa menggunakan data engine yang lebih lengkap. Untuk yang terakhir atau yang keempat, perlu adanya pemberian materi yang lebih lengkap terhadap setiap jenis engine pada perkuliahan supaya bisa menjadi acuan ke depannya untuk pengambilan penelitian yang berhubungan dengan engine pesawat terbang. Sekian review jurnal yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.